Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giran Gandara, kuliah di Universitas Cyber Asia, jurusan Sistem Informasi PJJ. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya di mata kuliah Analisis Proses Bisnis kelas SI 204 tentang flowchart dan BPMN, di mana di sini saya ada rincian terlebih dahulu yang akan dijelaskan, yaitu tentang pengajuan anggaran barang aset di Kabupaten Ciamis. Proses pengajuan anggaran barang aset di Kabupaten Ciamis melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD dan Dinas Keuangan Kabupaten Ciamis. Prosedur ini penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk barang-barang seperti komputer, laptop, printer, dan perabotan kantor. Proses ini dirancang untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ada langkah-langkah pengajuan anggaran. Yang pertama yaitu kunjungan ke Dinas Keuangan, di mana OPD mendatangi langsung kantor Dinas Keuangan untuk memulai proses pengajuan. Kemudian adanya pengisian formulir, di mana OPD mengisi formulir pengajuan anggaran barang aset sesuai kebutuhan dari OPD tersebut. Kemudian yang ketiga adanya penyerahan ke operator aset. Formulir yang telah diisi diserahkan ke operator aset untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian yang keempat adanya analisis ketersediaan anggaran. Operator aset akan menganalisa ketersediaan anggaran untuk OPD yang mengajukan. Apabila anggarannya ada, maka akan ditindaklanjuti, dan apabila anggarannya tidak ada, maka akan tetap ditindaklanjuti sebagai informasi lebih lanjut. Kemudian adanya proses pengesahan dan pencairan. Yang pertama pengesahan. Jika anggaran tersedia, pengajuan akan disahkan Dinas Keuangan. Yang kedua yaitu pencairan dana. Setelah disahkan, anggaran dicairkan langsung ke OPD bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan dana. OPD dapat menggunakan dana untuk membeli barang aset yang dibutuhkan sesuai keperluan masing-masing OPD tersebut. Kemudian apabila adanya penolakan pengajuan, maka ada proses analisis negatif, yaitu jika analisis menunjukkan tidak ada anggaran yang tersedia, pengajuan akan ditolak, yaitu adanya pemberitahuan ke OPD, informasi penolakan akan dikirimkan kepada OPD yang mengajukan. Kemudian adanya alasan penolakan, penjelasan tentang tidak adanya anggaran akan disertakan dalam pemberitahuan. Kemudian tindak lanjutnya yaitu OPD dapat mengajukan kembali di periode anggaran berikutnya jika masih diperlukan. Di sini jenis barang aset yang dapat diajukan yaitu seperti perangkat elektronik, komputer, laptop, dan printer, perabotan kantor yaitu meja, kursi, lemari, peralatan jaringan yaitu access point atau router, kemudian adanya alat tulis kantor, kertas, alat tulis, dan map. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengajuan anggaran barang aset Kabupaten Ciamis melalui dengan flowchart, di mana di sistem flowchart yang saya buat yaitu ada bentuk bulat bulat lonjong gitu ya. Ini disebutnya memulai. Antara memulai dan mengakhiri yaitu bentuk seperti bulat lonjong seperti ini. Kemudian adanya suatu bentuk di sini disebut input output, di mana apabila ada input ataupun output ditulis di bagian sini. Seperti contohnya datang ke kantor Dinas Keuangan. Yang kemudian adanya penunjuk, yaitu penunjuk dari proses atau flow disebutnya, yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Kemudian ini simbol input output digabungkan dengan simbol panah dengan bentuk proses ya, persegi panjang. Ini suatu proses di dalam komputer seperti input form pengajuan barang aset. Kemudian dilanjutkan dengan adanya bentuk seperti belah ketupat, di mana bentuk ini disebut decision, yaitu bentuk yang menandakan suatu kondisi tertentu, di mana POM lengkap. Apabila POM itu tidak lengkap, maka mengirimkan informasi penolakan pengajuan barang ke aset. Dan apabila POM tersebut lengkap, akan diproses, yaitu melakukan analisis ketersediaan anggaran oleh operator aset. Kemudian apabila tidak lengkap yang tadi, yaitu akan langsung ke bagian yang selesai. Bagian bentuk bulat lonjong diakhiri langsung ke selesai. Apabila POM lengkap,
akan dilanjut ke proses yaitu melakukan analisis ketersediaan anggaran. Kemudian apabila setelah dilakukan analisis ada decision kembali yaitu apabila POM lengkap kembali, apabila ya akan melakukan pencairan anggaran dan apabila tidak yaitu mengirimkan informasi penolakan pengajuan barang aset dan diakhiri dengan simbol lah, bentuk bulat lonjong yaitu selesai. Kemudian ini flowchart yang saya buat di dalam pengajuan anggaran barang aset Kabupaten Ciamis. Kemudian yang kedua adanya BPMN. BPMN yaitu Business Process Model and Notation. Di sini saya buat BPMN tentang pengajuan anggaran barang aset Kabupaten Ciamis, di mana BPMN ini yaitu Business Process Model and Notation, yaitu standar untuk pemodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis. Di sini saya membuatnya menjadi 3 buah bidang atau disebutnya di BPMN itu seperti line. Kalau satu persegi panjang itu disebutnya pole. Kalau ada 2 atau 3 dan seterusnya disebut line. Di sini line itu digambarkan dengan bentuk persegi panjang ya, seperti persegi panjang ini tapi dibagi menjadi 3 dan adanya garis pemisah di mana di line ini ada suatu partisipan yaitu atau judul lah. Sama saya dikasihnya judul pengajuan anggaran barang aset di Kabupaten Ciamis yaitu partisipannya yaitu Kabupaten Ciamis dan divisinya yaitu dibagi menjadi 3 yaitu adanya analisis anggaran, operator aset dan pemohon. Kemudian simbol yang pertama bulat, yang simbol pertama bulat itu disebut notasi ya di BPMN itu atau start event yang dimulai dengan bulat dengan garisnya tidak tebal. Kemudian adanya tas. Tas ini yaitu suatu proses di simbol PPMN ini yang persegi panjang cuman lancip ujungnya ini disebut proses. Di mana proses ini yaitu input form pengajuan barang aset. Kemudian dilanjutkan dengan garis panah ini disebutnya sequence flow yaitu tentang garis yang menghubungkan suatu proses ke proses lainnya. Kemudian dari pemohon ini yaitu memulai yang input pro, terus prosesnya input POM pengajuan barang aset, kemudian udah POM itu akan dipindahkan ke divisi operator aset, yaitu dengan proses mengecek POM pengajuan barang aset, kemudian di sini ada simbol belah ketupat, yaitu disebutnya exclusive gateway, dan di operator aset ini, exclusive gateway atau belah ketupat ini ada istilah POM lengkap. Apabila tidak lengkap, maka prosesnya adalah mengirimkan informasi penolakan pengajuan barang aset. Dan apabila POM-nya lengkap, ya, yaitu prosesnya melakukan analisis ketersediaan anggaran dan dilanjut oleh divisi analisis anggaran. Kemudian apabila yang tadi tidak, itu akan diakhiri dengan simbol bulat tebal, yaitu mengakhiri suatu proses. Kemudian apabila ya ini akan dianalisis anggaran, yaitu melakukan analisis ketersediaan anggaran, dilakukan oleh divisi anggaran. Kemudian ada exclusive gateway kembali. Apabila layak, yaitu akan dilanjutkan ke proses melakukan pencairan anggaran dan proses itu selesai. Apabila tidak layak, maka akan mengirimkan informasi penolakan pengajuan barang aset kembali ke operator aset. Prosesnya di operator aset dan akan diakhiri tetap dengan simbol bulat garis tebal. Di sini proses BPMN yang saya buat dan ujian akhir semester ini semoga sukses. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata atau kelebihan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.